Premanisme adalah sebuah fenomena sosial yang merugikan masyarakat karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok preman dapat menimbulkan keresahan, ketidakamanan, dan merampas hak-hak orang lain. Di zaman modern, aksi premanisme berevolusi menjadi lebih rapih dan terselubung. Tidak lagi sekedar kekerasan fisik, namun mencakup permasalahan pemalsuan dokumen tanah, manipulasi administrasi legal, dan perampasan aset menggunakan kekerasan. Ironisnya, aksi premanisme masih sering terjadi di Indonesia yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan adanya kejadian dan fakta-fakta aksi premanisme, maka memerintahkan Kapolri untuk memberantas aksi premanisme yang berkedok ormas yang membuat resah pengusaha dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri. Adanya kejadian premanisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten, maka Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Arioseto, memerintahkan melaksanakan kegiatan pergelaran cepat anggota kepolisian dengan cara melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau disebut KRYD dengan melaksanakan kegiatan preemptif, preventif, dan represif sebagai tindakan terakhir atau law enforcement. Dalam kegiatan KRYD, Polda Banten berhasil mengamankan 101 pelaku premanisme dari 33 lokasi di wilayah hukum Polda Banten. Dari hasil operasi pekat yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 2025, Polda Banten berhasil mengamankan 492 pelaku premanisme dan 63 dilanjutkan proses hukum, terbukti melakukan tindak pidana, dan pelaku lainnya dilakukan pembinaan. Ke-63 pelaku diantaranya berasal dari kelompok organisasi kemasyarakatan atau Ormas Gripjaya yang melakukan kejahatan secara terorganisir, melakukan penggelapan dan penadahan kendaraan bermotor. Tidak hanya aksi premanisme jalanan, Polda Banten secara konsisten melakukan penindakan hukum terhadap peristiwa praktek pemerasan, pengancaman, dan aksi teror yang dilakukan oleh organisasi yang dapat mengganggu iklim investasi di wilayah hukum Polda Banten, sebagaimana telah terjadi peristiwa pemerasan di PT Chandra Asri Alkali yang videonya telah beredar luas tidak hanya di dalam negeri, namun telah menjadi konsumsi masyarakat internasional. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan investor yang berinvestasi di Indonesia. Kapolda Banten dengan tegas menyatakan akan memberantas dan memproses secara hukum seluruh praktek premanisme yang dapat mengganggu iklim investasi. Dengan adanya video yang viral terjadi beberapa waktu ini, tentunya kami dari Polda Banten akan menurunkan tim dan akan melakukan upaya penyelidikan, dan apabila ada dugaan tindakan pidana, ya, apalagi ini mengganggu iklim investasi di negeri ini, ya tentunya akan kami lakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, dan kita akan proses secara hukum. Terkait menyangkut masalah adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh premanisme, saya kira itu tidak toleransi. Apalagi ketika mengancam atau mengganggu iklim investasi. Negara harus hadir dan negara tidak boleh kalah dengan para premanisme. Saya hanya tadi tidak bisa dikurang memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kapolda Banten dan Kapolda Banten atas tindakannya memberantas premanisme. Premanisme buang, premanisme buang. Itu bukan aliran Banten, bukan aliran tetap khusus Banten, khusus Provinsi Banten. Bahkan semua, bukan hanya semua se-Indonesia. Polda Banten akan melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap 492 warga hasil dari operasi pekat yang belum memiliki pekerjaan tetap di Balai Poliran sesuai dengan Komander Wis Kapolda Banten, yaitu Polisi Peduli Pengangguran atau disingkat Poliran.
dengan melaksanakan 3M, yaitu merekrut, melatih, dan menyalurkan. Program Poliran sampai saat ini telah menyelesaikan 2 gelombang pelatihan, 96 peserta di gelombang pertama, dan 112 peserta di gelombang 2. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan menerima sertifikat pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diharapkan peserta pelatihan mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki. Kita semua berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan aksi premanisme.